Ia menghinaku dengan sisa makanan, seolah harga diriku tak pernah ada. 15 menit kemudian, satu kalimat dariku membuat seluruh ruangan membeku. Sebulan setelahnya, kebenaran menyeretnya ke penjara, dan aku keluar dengan kepala tegak. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Dingin di rumah itu bukan berasal dari pendingin udara, melainkan dari jeda-jeda yang terlalu panjang di antara dua orang yang seharusnya saling bicara. Bunga sudah terbiasa dengan sunyi seperti itu. Ia belajar menata piring tanpa suara, melipat pakaian tanpa keluhan, dan menunggu tanpa bertanya. Bukan karena ia tidak punya rasa, tetapi karena ia tahu, setiap pertanyaan hanya akan berakhir dengan tatapan lelah dan jawaban setengah hati. Malam itu, jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 ketika pintu depan akhirnya terbuka. Raka masuk tanpa menoleh, hanya melepas sepatu dan langsung berjalan ke dalam. Bau parfum asing samar tertinggal di udara, tipis tapi cukup untuk menusuk kesadaran Bunga yang sedang duduk di ruang makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. "Kamu belum tidur?" tanya Raka singkat, nadanya datar, seperti basa-basi yang diucapkan karena kewajiban. Bunga mengangguk pelan. "Aku tunggu kamu makan. Supnya masih hangat." Raka melirik ke arah meja, lalu menghela napas kecil. "Aku sudah makan di luar. Tadi lembur." Alasan yang sama. Nada yang sama. Tanpa detail, tanpa cerita. Bunga tersenyum tipis. Senyum yang sudah ia latih bertahun-tahun agar tidak terlihat seperti topeng. Ia berdiri, mematikan kompor, dan menuang sup kembali ke panci tanpa suara. Di dalam dadanya, ada tanya yang berusaha bangkit, tapi cepat-cepat ia tekan turun. Ia tahu, jika ia bertanya, dengan siapa, atau di mana, Raka akan menganggapnya berlebihan. Di kamar, Raka langsung merebahkan diri, membelakangi Bunga. Punggung itu terasa seperti dinding, dekat secara jarak, jauh secara emosi. Bunga duduk di tepi ranjang, membuka ponsel, lalu menutupnya lagi. Ia ingin menanyakan sesuatu yang sederhana. "Bagaimana harimu?" Tapi pertanyaan itu terasa terlalu besar untuk hubungan yang sudah menyempit seperti lorong sempit tanpa cahaya. Ia memilih diam. Seperti biasa. Keesokan paginya, Bunga bersiap lebih awal. Hari ini mereka harus sarapan di rumah Ratna. Setiap kali menyebut nama itu dalam hati, perut Bunga selalu mengencang sedikit. Ratna bukan tipe perempuan yang perlu meninggikan suara untuk menyakiti orang lain. Ia melakukannya dengan senyum tipis dan kata-kata yang terdengar sopan, tapi menusuk tepat di tempat yang paling rapuh. Di rumah besar itu, Ratna sudah duduk rapi di meja makan, mengenakan kebaya sederhana dengan perhiasan emas yang mencolok. Tatapannya langsung tertuju pada Bunga, dari ujung rambut sampai sepatu, seolah menilai sesuatu yang tak pernah cukup. "Kamu kelihatan capek," ujar Ratna sambil menuang teh, nada suaranya datar. "Kurang pandai mengurus suami, ya?" Raka tertawa kecil, seolah itu hanya candaan. "Bunga memang suka begadang, Ma." Bunga menunduk, meremas ujung taplak meja. Ia ingin menjelaskan bahwa ia begadang karena menunggu, bukan karena tidak bisa mengatur waktu. Tapi penjelasan itu hanya akan terdengar seperti pembelaan, dan Ratna tidak pernah suka pembelaan. "Perempuan itu harus tahu tempatnya," lanjut Ratna, matanya kini menatap Raka dengan bangga. "Kalau suami pulang malam, tugas istri yang menerima, bukan banyak tanya." Bunga mengangguk pelan. Gerakan kecil itu terasa seperti menyerahkan sebagian dari dirinya. Lagi. Di dalam kepalanya, suara lain berbisik. "Sampai kapan?" Sepanjang sarapan, Bunga nyaris tidak bicara. Setiap kalimat Ratna seperti menambah satu lapis beban di dadanya. Tentang masakan yang kurang asin, tentang penampilan yang terlalu sederhana, tentang perempuan lain yang lebih pandai membawa diri. Semua disampaikan tanpa menyebut nama, tapi cukup jelas untuk membuat Bunga merasa selalu kurang. Dalam perjalanan pulang, Raka menyetir sambil memainkan ponselnya. Sebuah pesan masuk, dan senyum kecil melintas di wajahnya sebelum cepat-cepat menghilang. Bunga menangkapnya dari sudut mata. Jantungnya berdebar, bukan karena marah, tapi karena takut pada kemungkinan yang selama ini ia pura-pura tidak ada. "Kamu kenapa diam?"
Tanya Raka, tanpa menoleh. Tidak apa-apa, jawab Bunga cepat. Terlalu cepat. Raka mengangguk, seolah puas dengan jawaban itu. Mobil kembali dipenuhi sunyi. Bunga menatap jalan di depan, merasa seperti penumpang dalam hidupnya sendiri. Ia tahu ada sesuatu yang bergeser, pelan tapi pasti, dan ia terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja demi menjaga martabat. Martabat sebagai istri, sebagai menantu, sebagai perempuan yang seharusnya mengerti. Sore itu, Bunga duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka album foto lama di ponselnya. Hari pernikahan mereka, senyum Raka yang dulu hangat, tatapan yang kini terasa asing. Ada rasa rindu yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Rindu pada siapa Raka dulu, atau rindu pada dirinya sendiri yang dulu berani berharap. Ketika malam kembali datang, Raka pamit akan pulang larut lagi. Kali ini, ia bahkan tidak memberi alasan panjang. Kerja, katanya singkat sambil meraih kunci. Bunga berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada dorongan kecil di dadanya, bukan untuk berteriak, tapi untuk berkata jujur bahwa ia lelah. Kalimat itu hampir keluar, tapi tertahan di tenggorokan. Pintu tertutup. Sunyi kembali menguasai rumah. Bunga menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung merapikan apapun. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya sendiri, dan membiarkan perasaan yang selama ini ia kubur naik ke permukaan. Curiga, kecewa, dan takut. Takut jika ia bertanya, jawabannya akan menghancurkannya. Tapi lebih takut lagi jika ia terus diam dan kehilangan dirinya perlahan. Di dalam kesunyian itu, Bunga membuat keputusan kecil yang terasa berisiko. Ia tidak akan lagi mematikan rasa hanya demi terlihat kuat. Mungkin belum sekarang, mungkin belum dengan kata-kata, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, diamnya tidak akan selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu Raka pulang. Ia mematikan lampu kamar dan berbaring dengan mata terbuka, menyadari bahwa dingin yang ia rasakan bukan lagi sesuatu yang bisa ia abaikan. Pagi itu, Bunga bangun dengan mata yang masih perih meski semalam ia merasa hampir tidak tidur. Janji kecil yang ia buat pada dirinya sendiri, tidak lagi mematikan rasa, masih menggantung, rapuh, dan menakutkan. Ia bergerak perlahan dari ranjang, memastikan Raka tidak ada di sisinya. Seperti dugaan, tempat itu kosong. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Hanya spray yang sudah dingin. Di dapur, Bunga menyiapkan sarapan sendirian. Setiap gerakan terasa mekanis, seolah tubuhnya bekerja sementara pikirannya tertinggal di malam tadi. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Raka benar-benar menanyakan kabarnya. Ingatan itu kabur, seperti foto lama yang warnanya memudar. Ponselnya bergetar. Pesan dari Ratna. Datang ke rumah siang ini. Kita bahas persiapan ulang tahun. Jangan telat. Tidak ada salam. Tidak ada kata tolong. Bunga membaca ulang pesan itu, lalu menghela napas pendek. Ulang tahun Ratna selalu menjadi acara besar. Bukan hanya perayaan usia, tetapi penegasan posisi dalam keluarga. Dan selama ini, posisi Bunga selalu jelas. Ada, tapi tidak dianggap penting. Siang hari, rumah Ratna sudah ramai oleh suara orang-orang yang mondar-mandir. Beberapa kerabat datang membawa contoh dekorasi, catering, dan daftar tamu. Bunga berdiri di sudut ruang tamu, memegang catatan kecil yang ia buat semalam, berharap bisa berguna. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, pembicaraan selalu berlanjut tanpa melibatkannya. Kue utama sudah dipesan. Tanya Ratna kepada seorang perempuan parubaya, sepupunya Raka. Sudah, Tante. Seperti tahun lalu, dari tempat langganan. Ratna mengangguk puas. Tatapannya melewati Bunga begitu saja, seolah menembus udara. Ketika Bunga akhirnya memberanikan diri bicara, suaranya nyaris tak terdengar. Bu, kalau mau, aku bisa bantu urus daftar tamu atau... Ratna menoleh, alisnya terangkat sedikit. Tidak usah. Kamu kan pasti sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Nada itu terdengar netral, tapi Bunga menangkap pesan yang jelas. Jangan ikut campur. Ia mengangguk, menelan rasa malu yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Di sekelilingnya, orang-orang terus bergerak, tertawa, berdiskusi. Bunga tetap di tempatnya,
merasa seperti furnitur yang tidak sengaja diletakkan di tengah ruangan. Raka datang terlambat, seperti biasa. Kehadirannya langsung disambut Ratna dengan senyum yang tidak pernah Bunga terima. "Kamu capek, Nak? Duduk dulu." Bunga memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu yang mengganjal, bukan karena kecemburuan yang jelas, tetapi karena perasaan tersisih yang semakin nyata. Ia menyadari, di keluarga ini, ia tidak pernah benar-benar dihitung. Sore menjelang ketika mereka akhirnya pulang. Di depan rumah, Lina, tetangga sebelah, sedang menyiram tanaman. Lina selalu ramah pada Bunga, tipe perempuan yang suka memperhatikan sekitar tanpa niat menghakimi. Ketika melihat mobil Raka berhenti sebentar sebelum masuk garasi, Lina melirik sekilas ke arah jalan. "Bunga," panggilnya pelan saat Bunga turun dari mobil. "Tadi siang aku lihat Raka pulang sebentar." Bunga berhenti. "Iya? Aku bareng dia dari rumah ibu." Lina mengangguk ragu. "Bukan yang itu. Tadi sebelum kamu pulang, ada mobil lain, parkir di ujung jalan. Seorang perempuan nunggu di dalam. Raka cuma turun sebentar, ngobrol, lalu pergi lagi." Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras. Bunga merasakan sesuatu di dadanya runtuh, seperti kaca tipis yang akhirnya retak. "Mungkin rekan kerja," ujarnya cepat, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Lina. Lina tidak langsung menjawab. Ia mematikan selang air, lalu menatap Bunga dengan ekspresi yang hati-hati. "Aku cuma bilang apa yang aku lihat. Kamu tahu sendiri, aku nggak suka ikut campur. Tapi, caranya mereka bicara kelihatan akrab." Bunga tersenyum kaku. "Terima kasih, Lin." Ia masuk ke rumah dengan langkah yang terasa berat. Setiap kata Lina berputar-putar di kepalanya, bercampur dengan senyum kecil yang ia lihat di wajah Raka kemarin di mobil. Namun bersamaan dengan itu, ada ketakutan lain yang lebih besar. Takut salah. Takut menuduh tanpa bukti. Takut dicap istri yang terlalu curiga. Malam itu, Raka kembali pulang larut. Bunga duduk di ruang tamu, berpura-pura menonton televisi. Ketika Raka melewatinya, ponselnya bergetar dan ia segera membalik layar ke bawah. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian Bunga. "Kamu kenapa belum tidur?" tanya Raka. Nada suaranya masih sama, datar, tanpa rasa bersalah. "Belum ngantuk," jawab Bunga. Ia ingin bertanya tentang siang tadi, tentang perempuan di mobil, tentang semua yang ia rasakan. Tapi lidahnya keluh. Ia melihat wajah Raka yang lelah, atau mungkin hanya pandai berpura-pura, dan rasa takut itu kembali menekan dadanya. Jika ia bertanya dan ternyata salah, ia akan menjadi perempuan yang tidak percaya pada suaminya. Jika ia diam dan ternyata benar, ia sedang membiarkan dirinya disakiti perlahan. Raka masuk ke kamar tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. Bunga mematikan televisi dan duduk dalam gelap. Hatinya terasa seperti kain yang ditarik dari dua arah, antara keinginan untuk tahu dan ketakutan akan konsekuensinya. Di kamar mandi, ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Ada garis lelah di wajahnya yang tidak ia kenali dulu. Ia menyadari bahwa diamnya kini bukan lagi sekadar cara menjaga martabat, tetapi juga tembok yang menahan kebenaran di luar. Bunga mematikan lampu kamar dan berbaring. Ia tidak menutup mata. Di dalam kepalanya, bayangan seorang perempuan di dalam mobil itu muncul berulang kali. Ia belum berani menyebutnya sebagai ancaman, tapi hatinya tahu, retakan itu sudah ada, dan semakin lama ia menutupinya, semakin besar risiko semuanya runtuh. Malam itu, Bunga membuat keputusan kecil yang membuat dadanya sesak. Ia tidak akan bertanya pada Raka. Belum. Tapi ia juga tidak akan mengusir rasa curiga itu pergi. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan kecurigaan tinggal, diam-diam, menunggu saat yang tepat untuk dihadapi. Bunga bangun pagi itu dengan dada yang terasa penuh, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam sejak semalam dan tidak pernah benar-benar pergi. Keputusan kecilnya untuk diam masih menggantung, tetapi kini diam itu terasa berbeda. Bukan lagi sekadar menunggu, melainkan menahan. Ia tahu hari ini akan berat. Ulang tahun Ratna bukan hanya acara keluarga, melainkan panggung tempat setiap orang menunjukkan posisi. Dan selama ini, posisi Bunga selalu berada di tepi. Ia memilih gaun sederhana berwarna krem, rapi tapi tidak mencolok.
Bukan karena ingin terlihat kecil, melainkan karena ia tidak ingin memberi alasan apapun untuk dinilai berlebihan. Saat bercermin, ia menarik napas panjang. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kewaspadaan yang belum pernah ada sebelumnya. Rumah Ratna sudah penuh ketika mereka tiba. Tamu berdatangan dengan pakaian terbaik, tawa riuh memenuhi udara. Bunga melangkah masuk di samping Raka, tapi jarak di antara mereka terasa jelas. Raka segera diseret Ratna ke tengah ruangan, diperkenalkan pada beberapa relasi penting. Bunga tertinggal, berdiri dengan senyum tipis yang ia pakai seperti tameng. Beberapa kerabat menyapanya sekilas, cukup sopan, cukup dingin. Bunga membalas dengan anggukan dan senyum kecil. Ia mencoba membantu di dapur, tetapi salah satu asisten rumah tangga berkata, "Ibu Ratna bilang, tamu saja yang menikmati. Tidak usah repot." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk mengingatkan Bunga bahwa ia tidak dibutuhkan. Di ruang tamu, Ratna berdiri di dekat meja panjang berisi hidangan. Ia tampak anggun, dikelilingi pujian. Ketika melihat Bunga mendekat, tatapan Ratna berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah membawa kebaikan. "Bunga," panggil Ratna dengan suara nyaring, cukup keras untuk menarik perhatian beberapa tamu. "Kamu belum makan, kan?" Bunga mengangguk pelan. "Belum, Bu." Ratna meraih sebuah piring dari sisi meja, piring yang sudah setengah kosong. Nasi di dalamnya tampak tidak utuh, lauknya tersisa potongan kecil. Ratna menyerahkannya pada Bunga tanpa ragu. "Ini saja," katanya ringan. "Masih layak dimakan. Jangan boros." Sejenak, waktu terasa berhenti. Beberapa tamu saling pandang, ada yang pura-pura tidak mendengar, ada pula yang menahan senyum canggung. Bunga merasakan panas menjalar ke wajahnya, lalu turun ke dada. Tangannya gemetar saat menerima piring itu. Ia tahu ini bukan tentang makanan. Ini tentang tempatnya. Di sudut ruangan, seorang perempuan berdiri dengan gaun elegan berwarna gelap. Rambutnya terurai rapi, senyumnya tipis tapi penuh percaya diri. Tatapannya tertuju pada Bunga, mengamati tanpa berkedip. Ketika mata mereka bertemu, perempuan itu tersenyum kecil. Senyum yang bukan ramah, melainkan menilai. Raka berdiri tidak jauh dari sana. Bunga melirik ke arahnya, berharap, hanya sedikit saja, ia akan berkata sesuatu. Apapun. Tapi Raka hanya diam, pandangannya menghindar, seolah kejadian itu tidak perlu ditanggapi. Diamnya terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata Ratna. "Ratna," ujar seorang tamu mencoba mencairkan suasana. "Acara ini meriah sekali." Ratna tertawa kecil. "Tentu. Semua harus sesuai tempatnya." Kalimat itu mengunci segalanya. Bunga berdiri di sana dengan piring sisa di tangannya, merasa seluruh ruangan menekan dari segala arah. Harga dirinya, yang selama ini ia jaga dengan diam dan kesabaran, terasa seperti retak yang akhirnya pecah. Ia ingin meletakkan piring itu, ingin berjalan keluar, ingin bertanya pada Raka mengapa ia membiarkan ini terjadi. Tapi kakinya tidak bergerak. Perempuan bergaun gelap itu mendekat. "Kamu Bunga, ya?" tanyanya ramah, terlalu ramah. "Iya," jawab Bunga, suaranya hampir tak terdengar. "Aku Maya," katanya sambil mengulurkan tangan. "Teman Raka." Kata teman itu diucapkan dengan penekanan halus, seolah mengandung makna lain. Bunga menjabat tangan itu, merasakan dingin yang tidak wajar. Tatapan Maya cepat beralih ke piring di tangan Bunga, lalu kembali ke wajahnya. "Oh," ucap Maya ringan, "Ratna memang selalu hemat. Hebat ya, bisa tetap tersenyum." Bunga mengangguk, senyum tipisnya hampir runtuh. Ia menangkap sekilas pandangan Maya ke arah Raka, singkat, tapi cukup akrab. Di dalam dirinya, potongan-potongan kecil mulai tersusun, membentuk gambaran yang belum berani ia sebutkan. Ratna memanggil Raka untuk berfoto. Raka melangkah pergi tanpa menoleh pada Bunga. Piring di tangannya terasa semakin berat. Ia akhirnya berjalan ke dapur dan meletakkannya di meja. Tangannya masih gemetar. Di balik pintu dapur, ia menarik napas dalam-dalam, menahan sesuatu yang ingin keluar dalam bentuk air mata atau teriakan. Ia tidak ingin keduanya keluar di sini. Ketika kembali ke ruang tamu, acara terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi.
Musik diputar. Tawa kembali terdengar. Bunga duduk di kursi pojok. Punggungnya tegak. Wajahnya tenang. Di dalam, badai sedang mengamuk. Ia menyadari bahwa penghinaan tadi bukan kejadian kecil, melainkan batas yang dilanggar terang-terangan, dan Raka membiarkannya. Saat acara hampir usai, Ratna menghampirinya lagi. "Kamu pulang duluan saja," katanya. "Capek, kan?" Bunga menatap mata Ratna, lalu mengangguk. "Iya, Bu." Ia mencari Raka dengan pandangan, tapi Raka sedang berbincang dengan Maya, terlalu dekat untuk sekadar teman. Bunga tidak menghampiri mereka. Ia mengambil tasnya dan melangkah keluar rumah tanpa berpamitan lebih lanjut. Di dalam mobil, ia duduk diam, menatap ke depan. Tangannya mencengkeram tas kuat-kuat. Luka harga dirinya benar-benar pecah hari ini, dan ia merasakannya hingga ke tulang. Tapi alih-alih meledak, ia memilih menahan. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tahu, ledakan yang terlalu cepat hanya akan menghabiskan dirinya. Mesin mobil dinyalakan. Bunga menarik napas panjang, matanya basah tapi tidak jatuh. Dalam diam itu, satu kesadaran baru muncul, berat dan tak terelakkan. Ia tidak hanya sendirian di hadapan mertua, tetapi juga di hadapan suaminya sendiri. Dan kesadaran itu jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Mobil melaju meninggalkan rumah Ratna, membawa Bunga dengan dada penuh luka dan satu keputusan berisiko yang mulai terbentuk. Jika ia terus diam, ia akan hancur. Tapi jika ia mulai bersuara, segalanya bisa runtuh. Bunga duduk di dalam mobil dengan mesin yang belum dinyalakan. Tangannya masih mencengkeram setir. Napasnya pendek-pendek, seperti baru saja naik dari kedalaman air. Dari balik kaca depan, rumah Ratna berdiri angkuh. Lampu-lampunya terang, tawa tamu masih terdengar samar. 15 menit telah berlalu sejak penghinaan itu. Sejak piring makanan sisa berpindah tangan di depan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ia bisa saja pergi sekarang. Menyalakan mesin, pulang, dan mengunci semuanya di dalam dada seperti biasa. Tapi sesuatu yang retak di dalam dirinya di episode sebelumnya kini tidak lagi bisa disatukan dengan diam. Ada rasa panas yang tidak meledak, tapi mengeras. Bunga menyadari, jika ia pergi sekarang, ia akan kembali ke lingkaran lama. Dipermalukan, disalahkan, lalu diminta mengerti. Ia memejamkan mata, mengingat kalimat-kalimat yang selama ini ia simpan rapat. Tentang uang yang dulu ia pinjamkan. Tentang janji yang tak pernah ditepati. Tentang bagaimana ia selalu diminta bersabar karena keluarga. Bunga membuka mata. Keputusan itu kecil, tapi berisiko. Ia turun dari mobil. Saat ia melangkah kembali ke dalam rumah, beberapa tamu menoleh. Musik masih diputar, tapi suasana terasa sedikit berubah, seolah udara menegang. Ratna berdiri di tengah ruangan, sedang menerima ucapan selamat. Raka berada tidak jauh darinya, bersama Maya, yang tampak nyaman berdiri di posisi yang bukan miliknya. Bunga melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, tapi juga semakin mantap. Ia berhenti di jarak yang cukup dekat untuk didengar. Cukup jauh untuk tidak tampak memohon. "Bu Ratna," kata Bunga. Suaranya tenang, nyaris datar. Ratna menoleh, alisnya sedikit terangkat. "Kamu belum pulang?" "Belum," jawab Bunga. Ia menelan ludah, merasakan puluhan pasang mata mulai memperhatikan. "Saya hanya ingin menagih satu hal. Hutang Ibu." Ruangan itu seperti tersedak. Musik masih berbunyi, tapi tawa berhenti. Raka menoleh cepat, wajahnya berubah. Maya menyipitkan mata, tertarik. "Hutang apa?" tanya Ratna, suaranya dingin. "Hutang 10 miliar, jawab Bunga, tanpa meninggikan suara. "Uang yang saya pinjamkan 3 tahun lalu, saat usaha Ibu bermasalah. Yang Ibu janjikan akan dikembalikan setelah proyek selesai." Beberapa tamu saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Nama baik Ratna selama ini berdiri di atas citra kuat dan terhormat. Kata hutang terdengar seperti noda. Ratna tertawa pendek, tajam. "Kamu tahu diri atau tidak, Bunga? Berani-beraninya bicara seperti ini di acara ulang tahunku." "Saya tahu diri," jawab Bunga. "Justru karena itu saya menagih dengan baik-baik. Saya hanya ingin kejelasan."
Raka melangkah maju. Bunga, cukup, katanya rendah tapi tegas. Ini bukan tempatnya. Bunga menoleh ke arah suaminya. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Bunga tidak mengalihkan pandangan. Kalau bukan di sini, kapan? Tanyanya pelan. 3 tahun aku menunggu. Ratna membanting gelas di tangannya ke meja. Bunyi pecahnya menggetarkan ruangan. Keluar, serunya. Kamu mempermalukan aku di depan tamu-tamuku. Saya dipermalukan lebih dulu, kata Bunga, masih tenang, meski dadanya bergetar. Dengan makanan sisa. Di depan orang-orang ini. Maya menarik napas kecil, seolah baru menyadari bahwa ia sedang berada di tengah sesuatu yang lebih besar dari sekadar gosip. Ia melirik Raka, lalu kembali pada Bunga dengan senyum yang tertahan. Bunga, Raka berkata lagi, kali ini dengan nada marah yang tidak disamarkannya. Kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan keluarga kita. Kata kita itu terasa asing. Bunga tersenyum tipis, pahit. Keluarga yang mana? Rak? Yang membiarkan istrinya dihina, atau yang memilih diam? Ratna menunjuk ke arah pintu. Keluar dari rumah saya sekarang. Jangan pernah kembali kalau hanya untuk bikin masalah. Beberapa tamu menunduk. Yang lain berpura-pura tidak mendengar. Tidak ada yang membela. Bunga merasakan kesendirian itu kembali, tapi kali ini tidak melumpuhkannya. Ia mengangguk pelan. Baik, katanya. Saya pergi. Ia berbalik, melangkah pergi. Raka mengejarnya sampai ke ambang pintu. Kamu keterlaluan, katanya dengan suara tertahan. Minta maaf sama Mama. Kita selesaikan baik-baik. Bunga berhenti. Ia menoleh, menatap wajah Raka yang ia kenal bertahun-tahun, wajah yang kini lebih sibuk menjaga citra daripada kebenaran. Di detik itu, Bunga menyadari sesuatu yang menyakitkan tapi jelas. Permintaan maafnya selama ini tidak pernah menyelesaikan apapun, hanya menunda luka berikutnya. Aku tidak akan minta maaf, ucapnya pelan. Kalimat itu terasa asing di lidahnya, tapi juga membebaskan. Bukan kali ini. Raka terdiam. Untuk sesaat, ia tampak tidak mengenali perempuan di depannya. Bunga melangkah keluar, melewati halaman yang terang oleh lampu pesta. Udara malam menyentuh wajahnya, dingin dan nyata. Di dalam mobil, ia akhirnya menyalakan mesin. Tangannya tidak lagi gemetar seperti tadi. Ada ketakutan, tentu saja, tentang apa yang akan terjadi setelah ini, tentang rumah tangganya, tentang konsekuensi dari kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, rasa utuh yang sudah lama hilang. Mobil melaju menjauh. Untuk pertama kalinya, Bunga pergi tanpa menoleh ke belakang, tanpa meminta maaf atas keberanian yang baru saja ia temukan. Dan di dalam dadanya, tekanan baru muncul, bukan lagi sekadar luka, melainkan kesadaran bahwa setelah malam ini, tidak ada jalan kembali ke hidup yang lama. Pagi datang tanpa rasa lega. Bunga bangun di rumah yang terasa asing meski sudah bertahun-tahun ia tinggali. Malam tadi ia pulang sendirian, membawa sisa amarah yang tidak tumpah dan keberanian yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Kepalanya masih dipenuhi gema suara Ratna, tatapan Raka, dan puluhan mata yang menyaksikan kejatuhannya, atau mungkin kebangkitannya. Ia belum bisa menentukan yang mana. Ponselnya bergetar di meja samping ranjang. Nama Raka muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi. Bunga membiarkannya bergetar hingga berhenti. Ada dorongan untuk mengangkat, tapi ada juga ketakutan bahwa suara di seberang akan kembali menekan luka yang baru terbuka. Ia belum siap. Tak sampai 1 jam kemudian, suara pintu depan terdengar. Kunci diputar dengan tergesa, disusul langkah kaki yang tidak sabar. Raka masuk ke kamar tanpa mengetuk, wajahnya tegang. Kita harus bicara, katanya langsung, tanpa basa-basi. Bunga duduk di tepi ranjang, menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Aku dengar, jawabnya pelan. Raka menarik napas dalam, seolah menahan ledakan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan semalam? Mama dipermalukan. Keluarga kita jadi bahan omongan. Keluarga, ulang Bunga lirih. Iya, Raka menegaskan. Keluarga. Dan kamu bagian dari itu.
Makanya aku minta kamu berhenti bahas soal hutang itu. Lupakan saja. Anggap tidak pernah ada. Kalimat itu jatuh seperti palu. Bunga menatap Raka, mencoba mencari celah empati di wajahnya. Tapi yang ia temukan hanya kekhawatiran akan Citra. Itu uangku, katanya. Uang yang aku pinjamkan saat aku masih bekerja, sebelum aku berhenti demi menikah denganmu. Raka mengibaskan tangan. Aku tahu. Tapi sekarang bukan soal uang. Ini soal keutuhan keluarga. Masa kamu mau menghancurkan semuanya cuma karena uang? Bunga tertawa kecil, tanpa suara. Cuma karena uang? Tanyanya. Atau karena aku akhirnya bicara? Raka mendekat, suaranya melunak dengan cara yang membuat Bunga semakin waspada. Bunga, aku mohon. Kita perbaiki pelan-pelan. Kamu minta maaf. Mama juga pasti luluh. Soal uang, nanti kita pikirkan. Tapi bukan sekarang. Bunga merasakan tekanan lama kembali mencoba mengambil alih. Tawaran damai yang selalu datang dengan syarat. Ia harus mengalah. Ia harus diam. Ia harus lupa. Aku tidak bisa pura-pura tidak pernah meminjamkan uang itu, katanya akhirnya. Aku ingat jelas. Raka mendengus. Kamu mengada-ada karena emosi. Kalimat itu menyakitkan lebih dari teriakan. Bunga menunduk, bukan karena kalah, tapi karena dadanya terlalu penuh. Raka menunggu, lalu ketika tidak mendapat jawaban, ia berkata dingin, pikirkan baik-baik. Kalau kamu terus begini, kamu sendiri yang merusak rumah tangga kita. Setelah Raka pergi, rumah kembali sunyi. Bunga duduk lama di tempat yang sama, membiarkan kata-kata itu berputar di kepalanya. Merusak rumah tangga. Selama ini, ia selalu berusaha memperbaiki dengan cara menahan diri. Tapi hasilnya, luka itu hanya semakin dalam. Siang hari, Bunga keluar rumah untuk pertama kalinya sejak kejadian semalam. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, sampai akhirnya berhenti di sebuah kafe kecil yang tenang. Di sana, Arif sudah menunggu. Sahabat lama itu menatapnya dengan ekspresi yang tidak menghakimi, hanya penuh perhatian. Kamu kelihatan capek, kata Arif pelan setelah mereka duduk. Bunga mengangguk. Aku memang capek. Ia menceritakan semuanya, dari penghinaan hingga tuntutan Raka agar ia melupakan hutang. Arif mendengarkan tanpa menyela, tangannya sesekali mengaduk kopi yang sudah dingin. Bunga, kata Arif akhirnya, diam itu bukan selalu tanda kuat. Kadang itu cuma cara lain untuk menghilang. Kalimat itu menancap. Bunga menatap meja, jari-jarinya saling bertaut. Aku takut, akunya. Takut kalau aku terus maju, aku kehilangan segalanya. Arif tersenyum tipis. Kamu sudah kehilangan banyak, bahkan saat kamu diam. Harga diri itu bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan mengalah terus-menerus. Bunga menarik napas panjang. Kata-kata itu membuka sesuatu di kepalanya. Ingatannya melayang ke masa 3 tahun lalu. Ke hari-hari ketika Ratna datang dengan wajah cemas, berbicara tentang proyek yang hampir gagal. Tentang janji yang diucapkan di ruang tamu yang sama. Janji untuk mengembalikan uang begitu keadaan membaik. Tentang transfer yang ia lakukan dari rekening pribadinya, dengan tangan gemetar tapi penuh kepercayaan. Aku ingat tanggalnya, gumam Bunga tiba-tiba. Aku ingat jumlahnya, bahkan catatan kecil yang aku tulis di buku keuangan. Arif menatapnya tajam. Itu penting. Iya, Bunga mengangguk, merasakan perubahan halus di dalam dirinya. Ingatan-ingatan itu tidak lagi sekadar luka, tetapi bukti bahwa ia tidak berhalusinasi, tidak mengada-ada. Ia punya alasan untuk berdiri. Saat sore menjelang, Bunga pulang dengan langkah yang sedikit lebih mantap. Raka belum kembali. Di rumah yang sepi itu, ia membuka laci lama di lemari, mengeluarkan buku catatan yang sudah berdebu. Jarinya menelusuri halaman demi halaman, menemukan angka-angka yang selama ini ia abaikan. Setiap baris seperti potongan dirinya yang dulu, perempuan yang berani mengambil keputusan. Malam tiba. Bunga duduk di kamar dengan buku catatan di pangkuannya. Ketakutan itu masih ada, tapi kini berdampingan dengan sesuatu yang baru, tekad yang belum sempurna, tapi nyata. Ia tahu, mengingat detail-detail ini berarti membuka pintu ke konflik yang lebih besar. Raka tidak akan tinggal diam.
Ratna pasti melawan. Namun untuk pertama kalinya, Bunga tidak langsung menutup buku itu. Ia membiarkannya terbuka, seolah berkata pada dirinya sendiri bahwa kebenaran tidak bisa terus disimpan dalam laci. Di ujung malam, Bunga membuat keputusan kecil yang terasa berbahaya. Ia akan mengingat semuanya, dengan jelas. Dan ingatan itu, cepat atau lambat, akan menuntut langkah berikutnya. Bunga tidak langsung menutup buku catatan itu semalaman. Ia tertidur dengan lampu kecil masih menyala. Angka-angka lama terbayang di balik kelopak mata. Pagi datang dengan rasa berat yang berbeda. Bukan lagi takut tanpa arah, melainkan kewaspadaan yang menuntut pembuktian. Ingatan saja tidak cukup. Ia perlu memastikan bahwa apa yang ia pegang bukan sekadar kenangan sepihak. Nama Dimas muncul di kepalanya sejak malam tadi. Lelaki itu bukan orang dekatnya, tetapi ia tahu perannya dalam hidup Ratna. Dimas pernah beberapa kali muncul dalam percakapan keluarga, disebut sebagai rekan bisnis lama, orang yang tahu susah senangnya usaha, Ratna. Selama ini, Bunga tidak pernah merasa perlu mendekat. Sekarang, ia punya alasan. Bunga mengirim pesan singkat, menanyakan apakah Dimas bersedia bertemu sebentar. Jawaban datang tidak lama kemudian. Bisa. Siang ini di kantor lama. Kantor itu berada di deretan ruko yang sudah tidak seramai dulu. Ket temboknya memudar, tapi papan nama masih terpasang rapi. Bunga duduk di ruang tunggu dengan tangan terlipat, berusaha mengatur napas. Setiap detik terasa panjang. Ia tidak tahu apa yang akan ia dengar, dan itu membuat dadanya sesak. Dimas akhirnya muncul dari balik pintu kaca. Usianya mendekati 50. Wajahnya lelah tapi sorot matanya tajam. Ia menatap Bunga sejenak, seperti sedang menimbang sesuatu. "Kamu Bunga," katanya, bukan bertanya. "Istri Raka." Bunga mengangguk. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada basa-basi panjang. Dimas menyeduh kopi untuk dirinya sendiri, sementara Bunga memilih air putih. Tangannya sedikit gemetar saat memegang gelas, tapi ia tidak menyembunyikannya. "Aku dengar ada masalah," ujar Dimas akhirnya. Nada suaranya netral, tapi tidak sepenuhnya asing. "Tentang Ratna." Bunga menarik napas. "Saya hanya ingin memastikan satu hal. 3 tahun lalu, saat usaha Ibu Ratna hampir berhenti, apakah benar ada pinjaman pribadi yang ia terima dari saya?" Dimas berhenti mengaduk kopi. Ia menatap Bunga lebih lama kali ini. "Kamu belum tahu?" tanyanya pelan, seolah tanpa sadar. Bunga menggeleng. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Ratna waktu itu memang kesulitan," lanjut Dimas. "Aku tahu karena aku ikut menutup beberapa celah. Dan iya, aku ingat ada dana segar yang masuk. Bukan dari bank. Ratna bilang, itu dari kamu," katanya sementara, "sampai proyek selesai." Kalimat itu diucapkan ringan, tanpa kesan mengungkap rahasia besar. Tapi bagi Bunga, kata-kata itu seperti palu yang memukul tepat di tengah dadanya. Ada rasa lega yang menyakitkan. Lega karena tidak gila, sakit karena kebenaran itu selama ini disangkal. "Jumlahnya?" tanya Bunga, suaranya hampir berbisik. "Sekitar itu," jawab Dimas singkat. Ia tidak menyebut angka, tapi anggukan kecilnya cukup. Ratna janji akan mengembalikan. Tapi setelah usaha jalan lagi, topik itu menghilang. Bunga menunduk. Tangannya mencengkeram gelas. Jadi benar. Selama ini, ia tidak mengada-ada. Ia hanya dipaksa lupa. Dimas melanjutkan, lebih hati-hati. "Aku tidak bermaksud ikut campur urusan keluarga kalian. Tapi kalau kamu bertanya, aku tidak bisa bilang itu tidak pernah terjadi." Bunga mengangguk pelan. "Terima kasih," katanya, dengan suara yang kini lebih mantap. "Itu sudah cukup." Keluar dari kantor itu, langkah Bunga terasa berbeda. Ada kepastian yang menenangkan sekaligus menakutkan. Setiap bukti mendekatkannya pada konflik yang lebih besar. Dan ia tahu, tidak semua orang akan diam. Ia berhenti di sebuah pusat perbelanjaan kecil untuk menenangkan diri. Udara ber-AC menyentuh kulitnya, tapi tidak meredakan panas di dadanya. Saat ia berdiri di dekat etalase, sebuah suara menyapanya dari belakang. "Kamu kelihatan sibuk sekali akhir-akhir ini." Bunga menoleh. Maya berdiri di sana,
sendirian, tanpa Raka. Gaunnya sederhana tapi mahal, sikapnya santai seolah mereka bertemu dalam keadaan normal. Maya, ucap Bunga, datar. Maya tersenyum, menatap Bunga dari ujung rambut hingga sepatu. Aku dengar kamu sekarang sering keluar sendiri. Hebat ya. Bunga tidak menjawab. Ia tidak ingin memberi ruang pada sindiran itu. Maya mendekat sedikit. Aku cuma mau bilang, jangan terlalu capek. Kadang kita harus tahu kapan harus mundur. Dari apa? Tanya Bunga akhirnya. Dari posisi yang memang bukan lagi milik kita. Jawab Maya ringan, seolah itu fakta biasa. Raka butuh ketenangan. Dan aku bisa memberinya itu. Kalimat itu menghantam tanpa teriak. Bunga merasakan sesuatu di dalam dirinya bergeser. Bukan cemburu yang membabi buta, melainkan kesadaran yang tajam dan dingin. Ini bukan sekadar perempuan lain. Ini tentang bagaimana ia perlahan dikeluarkan dari hidup yang seharusnya ia jalani. Kamu merasa menang? Tanya Bunga pelan. Maya tersenyum lebih lebar. Aku merasa realistis. Bunga menatapnya lama. Di balik senyum Maya, ia melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan pada Raka. Keputusan untuk menghapus, bukan memperbaiki. Raka tidak hanya memilih berselingkuh. Ia memilih dunia di mana Bunga tidak lagi punya suara. Aku tidak sedang bertanding, kata Bunga akhirnya. Aku hanya memastikan aku masih ada. Maya mengangkat bahu. Kalau begitu, semoga kamu menemukan tempatmu. Mereka berpisah tanpa salam. Bunga berdiri beberapa saat, merasakan denyut di pelipisnya. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan tapi jujur. Pengkhianatan Raka bukan hanya tentang tubuh yang berpindah, tetapi tentang perannya yang dihapus, sebagai istri, sebagai mitra, sebagai manusia yang layak didengar. Sore itu, Bunga pulang dengan kepala tegak. Raka belum ada di rumah. Ia duduk di ruang tamu, membuka kembali buku catatan dan menambahkan satu halaman baru. Bukan angka, melainkan nama. Dimas. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat pendek. Ada yang tahu. Keputusan kecil itu terasa berbahaya. Ia tahu, mencatat berarti bersiap melangkah lebih jauh. Tapi untuk pertama kalinya, Bunga tidak merasa sendirian dalam pikirannya sendiri. Tekanan di dadanya berubah bentuk. Bukan lagi sekadar menahan sakit, melainkan menyiapkan diri menghadapi kenyataan yang tidak bisa lagi ia sangkal. Malam itu rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Bunga duduk di ruang tamu dengan buku catatan terbuka di pangkuannya. Nama Dimas masih tertera jelas, tinta hitamnya belum memudar. Ia tidak sedang menghitung angka, melainkan menata napas. Setelah pertemuannya dengan Maya, ada kesadaran pahit yang menetap. Ia tidak lagi hanya menghadapi perselingkuhan, tetapi upaya sistematis untuk membuatnya tak terlihat. Kesadaran itu menunggu, tenang dan dingin. Pintu depan terbuka dengan bunyi keras. Raka masuk tanpa melepas sepatu. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia meletakkan tasnya sembarang, lalu menatap Bunga seolah sedang melihat orang asing. Kamu kemana saja hari ini? Tanyanya, nada suaranya tidak menuntut jawaban, menuduh. Bunga menutup buku catatan dan meletakkannya di samping. Keluar sebentar. Sebentar. Raka tertawa pendek, getir. Sekarang kamu juga mulai sembunyi-sembunyi. Bunga berdiri. Ia merasakan jantungnya berdetak cepat, tapi suaranya tetap terkendali. Aku tidak bersembunyi. Raka melangkah mendekat. Jangan pintar-pintar membela diri. Aku sudah dengar kamu menemui orang-orang lama Mama. Kamu mau apa sebenarnya? Uang? Nama baik. Kata uang itu kembali dijadikan senjata. Bunga menahan napas. Aku mau kejelasan. Raka menggeleng, seolah lelah dengan jawaban yang tidak sesuai keinginannya. Kejelasan apa? Kamu sudah hidup cukup nyaman. Semua fasilitas ada. Tapi kamu masih menuntut? Serakah. Kata itu jatuh keras. Bunga merasakan panas menjalar dari dada ke leher. Aku menuntut hakku, katanya pelan. Bukan belas kasihan. Raka mendengus. Hak? Kamu tahu diri sedikitlah. Kamu menantu. Keluarga ini sudah memberimu tempat. Bunga menatapnya lama. Ada jeda yang terasa panjang, seperti garis tipis yang akhirnya diputus.
Tempat untuk diam, ucapnya pelan. Tempat untuk tidak dihitung. Raka membuang muka. Kamu dramatis. Kamu mau apa sih? Merusak semuanya demi angka di buku. Bunga hampir tertawa. Bukan karena lucu, melainkan karena akhirnya jelas. Raka tidak melihatnya sebagai manusia dengan sejarah dan keputusan, melainkan sebagai ancaman terhadap stabilitas yang ia jaga, stabilitas yang dibangun di atas pengorbanan Bunga. Aku tidak mau kehilangan kendali atas hidupku, kata Bunga akhirnya. Kalimat itu keluar tanpa rencana, tapi tepat. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya mengunci pada posisi baru. Raka terdiam sesaat, lalu tersenyum miring. Kendali, katanya sinis. Kamu berlebihan. Ia pergi ke kamar, menutup pintu dengan keras. Bunga berdiri sendirian di ruang tamu, merasakan sisa getaran di udara. Ketakutan lama, kehilangan suami, tidak lagi menjeratnya seperti dulu. Yang kini menekan dadanya adalah ketakutan yang lebih jujur. Jika ia terus menyerah, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Bunga bertemu Arif di tempat yang sama seperti sebelumnya. Kafe itu masih tenang, tapi kali ini Bunga datang dengan tas yang lebih berat, berisi map kosong dan flash disk. Arif mengangkat alis saat melihatnya. Kamu kelihatan siap perang, katanya setengah bercanda. Bunga tersenyum tipis. Aku kelihatan siap hidup. Ia menceritakan pertengkarannya dengan Raka, kata-kata yang menuduhnya serakah dan tidak tahu diri. Arif mendengarkan, lalu menghela napas pelan. Itu teknik lama, katanya. Mengalihkan isu, mengecilkan nilai, supaya kamu ragu pada dirimu sendiri. Bunga mengangguk. Aku tidak mau ragu lagi. Baik, kata Arif, nada suaranya berubah lebih serius. Kalau begitu, kita mulai dari yang paling dasar. Dokumen. Mereka menyusun daftar di atas serbet kertas. Bukti transfer, pesan lama, catatan tanggal, saksi percakapan. Arif tidak menggurui, ia mengarahkan. Setiap poin yang ditulis membuat Bunga merasa lebih tegak, seolah setiap huruf mengembalikan sepotong kendali. Jangan berharap semuanya rapi, kata Arif. Yang penting ada jejak. Sisanya bisa disusun. Sore itu, Bunga pulang dengan tujuan jelas. Ia membuka lemari lama, menggeser kotak-kotak yang jarang disentuh. Debu beterbangan. Ia batuk kecil, lalu tersenyum, bahkan debu pun terasa seperti tanda kehidupan. Di dalam sebuah map usang, ia menemukan salinan transfer dengan tanggal yang ia ingat. Di map lain, ada pesan cetak yang dulu ia simpan tanpa tahu kenapa. Janji yang ditulis singkat, tapi cukup. Tangannya gemetar saat menyusunnya. Bukan karena takut ketahuan, melainkan karena menyadari betapa lama ia membiarkan bukti-bukti itu terkubur. Setiap dokumen adalah pengingat bahwa ia pernah percaya, dan kepercayaan itu disalahgunakan. Malam turun. Raka pulang terlambat. Ia melirik tumpukan map di meja makan. Apa ini? Tanyanya tajam. Catatan, jawab Bunga singkat. Raka mendekat, hendak meraih. Bunga menutup map itu dan menggesernya ke sisinya. Gerakan kecil, tapi tegas. Raka berhenti. Kamu berubah, katanya, setengah tak percaya. Tidak, jawab Bunga. Aku mengingat. Keheningan menggantung. Raka menggeleng, lalu tertawa kecil. Kamu pikir kamu bisa menang? Bunga tidak menjawab. Ia tidak sedang bertanding. Ia sedang menjaga wilayah terakhir yang tersisa, kendali atas pilihannya sendiri. Saat Raka masuk kamar, Bunga duduk kembali, menyusun map-map itu rapi. Ia mengirim pesan singkat pada Arif. Aku menemukan beberapa bukti. Besok aku bawa. Balasan datang cepat, pelan-pelan. Kamu sudah melangkah jauh hari ini. Bunga mematikan ponsel. Di dadanya, ketakutan itu masih ada. Tentang konsekuensi, tentang konflik yang akan membesar. Tapi bentuknya berubah. Ia tidak lagi takut ditinggalkan. Ia takut kehilangan kendali, dan ketakutan itu justru membuatnya bergerak. Di ujung malam, Bunga membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia akan terus mengumpulkan, menyusun, dan menjaga bukti-bukti itu. Bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan orang-orang yang selama ini ia lindungi. Pagi itu Bunga terbangun dengan perasaan ganjil yang tidak langsung bisa ia beri nama. Bukan sedih,
bukan marah. Lebih seperti ruang kosong yang dipenuhi gema. Percakapan dengan Raka malam sebelumnya masih menggantung di udara rumah, menempel di dinding, di meja makan, di map-map yang ia simpan rapi di laci terkunci. Ia merasa sudah melangkah, tapi langkah itu membuat tanah di bawahnya terasa rapuh. Teleponnya bergetar. 1 pesan masuk, lalu 2, lalu 3. Bunga tidak langsung membukanya. Ia ke dapur, membuat kopi, mencoba menjalani rutinitas seolah semuanya masih normal. Namun getaran itu terus datang, pendek-pendek, seperti ketukan tak sabar. Pesan pertama dari Lina. Bunga, kamu hari ini ke arisan RW? Pesan kedua menyusul sebelum sempat dibalas. Aku nggak enak mau bilang, tapi kamu perlu tahu. Bunga meneguk kopinya. Rasanya pahit, lebih pahit dari biasanya. Ia membalas singkat. Kenapa? Balasan Lina datang agak lama, seolah disusun dengan hati-hati. Bu Ratna cerita ke beberapa orang. Katanya kamu itu cuma menantu yang numpang hidup. Katanya kamu lupa diri. Cangkir di tangan Bunga berhenti di udara. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat di bagian yang selama ini ia lindungi. Cuma menantu. Numpang hidup. Kata-kata yang dirancang untuk menghapus jejak keberadaannya. Ia duduk perlahan. Ingatannya melayang ke acara ulang tahun itu. Tatapan tamu, senyum yang disembunyikan, diamnya Raka. Kini ia mengerti, penghinaan itu tidak berhenti di satu malam. Ia berlanjut, menyebar, menetes pelan tapi konsisten. Bunga membalas Lina. Kamu dengar langsung? Iya. Di rumah Bu Santi. Banyak yang dengar. Aku nggak membela kamu. Maaf. Permintaan maaf itu justru membuat dada Bunga sesak. Lina tidak salah. Lina hanya saksi, dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Bahwa kehancuran citranya terjadi di ruang-ruang sosial yang tidak bisa ia kontrol, di percakapan santai yang dibungkus tawa. Siang itu, Bunga memutuskan keluar rumah. Ia pergi ke minimarket dekat kompleks, tempat orang-orang saling menyapa dengan basa-basi. Biasanya, ia berjalan tanpa beban. Hari itu, setiap tatapan terasa berbeda, lebih lama, lebih menimbang. 2 ibu-ibu berhenti bicara saat ia lewat. Seorang tetangga tersenyum kaku, terlalu cepat. Bunga menyadari sesuatu. Cerita itu sudah bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Di depan rak minuman, ia melihat Lina. Wajah Lina terlihat tegang, matanya gelisah. Mereka saling menatap, lalu Lina menghampiri. Aku cari kamu, kata Lina pelan. Aku tahu kamu pasti dengar. Bunga mengangguk. Aku dengar. Lina menggigit bibirnya. Bu Ratna pinter ngomongnya. Dia nggak langsung jahat. Dia bilangnya halus, seolah-olah kasihan sama kamu. Tapi ujungnya, kamu yang kelihatan salah. Bunga tersenyum tipis. Kasihan itu bentuk paling rapi dari penghinaan. Lina terdiam. Aku lihat caranya orang-orang berubah. Pelan. Nggak frontal. Tapi menjauh. Kata menjauh membuat langkah Bunga terasa berat. Ia membayar belanjaannya, lalu keluar bersama Lina. Di luar, Lina menahan lengannya sebentar. Kamu kuat, kan? Tanya Lina, ragu. Bunga ingin menjawab iya dengan mantap. Tapi yang keluar hanya, aku capek. Pengakuan itu membuat matanya panas. Lina memeluknya singkat, canggung, seperti takut ada yang melihat. Pelukan itu hangat, tapi terlalu sebentar untuk menahan runtuhnya perasaan. Sepanjang jalan pulang, Bunga merasa pikirannya kabur. Ia membayangkan dirinya mengemasi barang, menyerah, membiarkan mereka menang dengan narasi yang mereka ciptakan. Ia membayangkan hidup tanpa perlu menjelaskan apapun, tanpa harus membuktikan bahwa ia bukan penumpang gelap dalam pernikahannya sendiri. Sesampainya di rumah, ia duduk di kamar, memandangi laci tempat map-map itu disimpan. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai mengumpulkan bukti, muncul pertanyaan yang membuatnya takut. Untuk apa semua ini, kalau namaku sudah dihancurkan lebih dulu? Air mata jatuh tanpa suara. Bunga membiarkannya. Ia tidak terisak, hanya diam, seolah menangis pun harus dilakukan dengan tertib. Dalam keheningan itu, kemarahan lama bergerak, tapi bentuknya berbeda. Bukan lagi ledakan, bukan keinginan untuk berteriak atau membalas. Kemarahan itu mengeras,
menjadi sesuatu yang dingin dan fokus. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari Arif. "Gimana kabarmu hari ini?" Bunga mengetik lama sebelum mengirim. "Namaku lagi dihancurkan." Arif membalas cepat. "Aku duga itu akan terjadi. Mereka selalu menyerang karakter lebih dulu." "Aku capek, Rif," tulis Bunga. "Aku hampir berhenti." Beberapa detik kemudian, pesan masuk. "Kalau kamu berhenti sekarang, cerita tentangmu yang akan diingat. Bukan kebenarannya." Kalimat itu sederhana, tapi menancap. Bunga menutup mata. Ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya teratur kembali. Selama ini ia terlalu sibuk bertahan, lupa bahwa diam pun bisa menjadi keputusan yang aktif, asal diarahkan. Sore menjelang malam, Raka pulang. Ia terlihat biasa saja, bahkan bersiul kecil. Ketika melihat Bunga di ruang tamu, ia berhenti. "Kamu kenapa?" tanyanya. Datar. "Tidak apa-apa," jawab Bunga. Raka menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Sikap itu, anehnya, menegaskan kebenaran yang pahit. Ia memang sedang dihapus, pelan dan sistematis, dari perhatian suaminya sendiri. Malam itu, setelah Raka tertidur, Bunga bangun. Ia membuka laci, mengeluarkan map-map itu satu persatu. Ia tidak lagi menangis. Ia menyusun ulang, memberi label, menulis catatan kecil di setiap sudut. Tangannya tenang. Napasnya stabil. Kemarahannya telah berubah. Bukan menjadi kebencian, melainkan tekad sunyi. Tekad untuk tidak membiarkan orang lain menuliskan akhir hidupnya. Sebelum tidur, ia mengirim pesan pada Lina. "Terima kasih sudah jujur. Jangan membelaku. Cukup lihat dan ingat." Lalu pada Arif, "Aku lanjut." Bunga mematikan lampu. Di kegelapan, ia tahu tekanannya belum berkurang. Justru bertambah, karena kini yang dipertaruhkan bukan hanya uang atau pernikahan, melainkan namanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia siap membayar harga dari keputusan kecil yang berbahaya itu. Terus maju, dalam diam. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bunga duduk di tepi ranjang, menatap cahaya yang menyelinap lewat celah tirai. Tekad yang tumbuh semalam masih ada, tapi kini bercampur dengan ketegangan baru, sejenis kewaspadaan yang membuat setiap suara terdengar lebih keras. Ia tahu, setelah memutuskan untuk terus maju, hidupnya tidak lagi berada di wilayah aman. Namun anehnya, ketakutan itu tidak melumpuhkannya. Ia hanya membuat Bunga lebih sadar akan setiap langkahnya. Ia bersiap keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Kepada Raka, ia hanya berkata akan bertemu teman lama. Raka tidak menatapnya lama-lama, hanya mengangguk sambil meraih ponsel. Sikap acuh itu, yang dulu melukai, kini justru mempertegas jarak emosional di antara mereka. Jarak yang membuat Bunga bisa bernapas. Pertemuan dengan Dimas berlangsung di sebuah kafe kecil yang tidak ramai. Dimas sudah duduk lebih dulu, wajahnya tampak tegang, seolah ia sendiri sedang mempertaruhkan sesuatu. Begitu Bunga duduk, ia langsung menyodorkan map coklat tipis tanpa basa-basi. "Aku nggak seharusnya kasih ini," katanya lirih, matanya menatap meja. "Tapi aku juga nggak bisa pura-pura lupa." Bunga membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada salinan transaksi lama, bukti transfer dengan angka yang membuat dadanya menghangat dan dingin sekaligus. Nama Ratna tercantum jelas. Tanggalnya sesuai dengan ingatan yang selama ini hanya hidup di kepala Bunga. Tidak ada lagi kabut. Tidak ada lagi dugaan. "Ini salinan pribadi," lanjut Dimas cepat, seolah ingin menegaskan batas. "Bukan dokumen resmi perusahaan. Tapi secara kronologis, ini kuat." Bunga menelan ludah. "Kenapa kamu simpan?" Dimas tersenyum pahit. "Karena waktu itu aku disuruh diam. Dan aku nurut." Kalimat itu menambah bobot di tangan Bunga. Ia tidak menekan Dimas lebih jauh. Ia tahu, keberanian Dimas hari ini lahir dari rasa bersalah yang lama dipendam. Dalam diam, Bunga mengangguk, menerima bukan hanya kertas-kertas itu, tapi juga risiko yang menyertainya. "Terima kasih," ucapnya akhirnya. Suaranya tenang, tapi matanya bergetar. Saat keluar dari kafe, langkah Bunga terasa lebih mantap. Bukti itu bukan sekadar penguat klaim. Ia adalah jangkar realitas.
Sesuatu yang bisa ia pegang ketika orang-orang mencoba menggoyahkan ceritanya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, Raka menunggunya di ruang tamu. Sikapnya berbeda, tegang, rahangnya mengeras. Di meja, ponsel Raka tergeletak dengan layar menyala, menampilkan pesan singkat yang jelas bukan untuknya. "Kamu ketemu Dimas hari ini?" tanya Raka tanpa basa-basi. Bunga berhenti melangkah. Ia tidak menjawab langsung. Dalam kepalanya, ia memilih kata-kata, bukan untuk menyelamatkan pernikahan, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Iya," jawabnya akhirnya. Raka berdiri. "Kamu sudah sejauh itu?" Nada suaranya naik, tapi masih terkontrol. "Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan?" Bunga menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raka bukan sebagai suami yang bisa ia kehilangan, melainkan sebagai seseorang yang sedang berusaha mempertahankan kendali. Dan kesadaran itu mengubah segalanya. "Aku sedang mencari kebenaran," katanya pelan. "Kebenaran versi kamu." Raka tertawa pendek, sinis. "Kamu mau hancurin keluargaku cuma karena uang." Kata uang kembali digunakan sebagai senjata untuk merendahkan niatnya. Dulu, Bunga akan tersentak. Kini, ia hanya merasa lelah. "Ini bukan cuma uang," jawabnya. "Ini tentang apa yang diambil dariku dan dianggap tidak pernah ada." Raka melangkah mendekat. "Kalau kamu lanjutkan ini," katanya, suaranya menajam, "aku ceraikan kamu." Ancaman itu menggantung di udara, berat dan dingin. Bunga merasakannya, bukan sebagai ketakutan, melainkan sebagai pintu yang terbuka. Selama ini, ancaman kehilangan Raka adalah bayangan yang membuatnya diam. Kini, bayangan itu memudar. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kalau itu pilihanmu," katanya perlahan, "itu hak kamu." Raka terdiam. Ia jelas tidak mengharapkan jawaban itu. Ada kilatan ragu di matanya, cepat, hampir tak terlihat. "Kamu nggak takut?" tanya Raka, lebih rendah. Bunga menggeleng. "Aku lebih takut kehilangan diriku sendiri." Kata-kata itu bukan deklarasi heroik. Ia lahir dari kelelahan yang panjang, dari marah yang sudah berubah bentuk. Bunga menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa hidup tanpa Raka bukan kehampaan yang menakutkan. Kehampaan itu justru sudah ia rasakan selama bertahun-tahun di dalam pernikahan mereka. Raka mundur selangkah, seolah baru menyadari bahwa ancamannya tidak lagi ampuh. "Kamu berubah," katanya. "Mungkin," jawab Bunga. "Atau mungkin aku baru berhenti pura-pura." Malam itu berakhir tanpa pertengkaran besar. Tidak ada piring pecah, tidak ada teriakan. Justru keheningan yang terasa lebih menentukan. Raka masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Bunga tetap di ruang tamu, duduk lama, memegang map coklat itu di pangkuannya. Ia membuka kembali salinan transaksi itu, memastikan semuanya ada. Setiap angka terasa seperti potongan masa lalu yang akhirnya menemukan tempatnya. Namun bersama kepastian itu, datang tekanan baru. Ancaman perceraian bukan lagi sekadar kata. Ia bisa menjadi langkah nyata, kapan saja. Bunga menyimpan map itu di tasnya, lalu mengambil ponsel. Ia menulis pesan singkat kepada Arif. "Aku dapat salinan transaksi. Tapi Raka tahu. Dia ancam cerai." Balasan Arif datang cepat. "Kamu siap dengan risikonya?" Bunga menatap layar lama sebelum menjawab. "Aku siap kehilangan yang sudah lama tidak kumiliki." Ia mematikan ponsel. Di balik jendela, malam terasa lebih gelap, tapi langkah Bunga justru semakin jelas. Ia tahu, tekanan berikutnya akan lebih keras. Namun kini, ia tidak lagi melangkah dengan harapan diselamatkan. Ia melangkah untuk mempertahankan kendali atas hidupnya sendiri. Dan itu adalah keputusan kecil yang tak bisa ditarik kembali. Malam itu Bunga hampir tidak tidur. Bukan karena menangis, bukan karena cemas berlebihan, melainkan karena pikirannya terlalu jernih. Ancaman Raka masih terngiang, tapi tidak lagi menekan dada seperti dulu. Yang ia rasakan justru semacam kewaspadaan tenang, seolah ia sedang berdiri di tepi keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Pagi-pagi sekali, sebelum Raka bangun, Bunga sudah bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana, menyelipkan map coklat berisi salinan transaksi dan catatan kronologis ke dalam tas.
Tangannya sempat gemetar saat menutup resleting, bukan karena ragu, tetapi karena sadar betul bahwa setelah hari ini, arah hidupnya akan berubah. Ia keluar rumah tanpa pamit. Udara pagi masih lembab, jalanan belum ramai. Di dalam mobil, Bunga menarik napas panjang, berulang kali, seolah menenangkan dirinya sendiri. Ia tidak memberitahu Arif lebih dulu, tidak memberitahu siapapun. Keputusan ini harus ia lakukan sendiri, tanpa saksi yang bisa ikut menanggung bebannya. Gedung itu tidak semegah yang ia bayangkan. Dinding abu-abu, antrean pendek, suara langkah kaki yang bergema. Bunga mengisi formulir dengan tulisan tangan yang rapi, menyebutkan nama Ratna dengan kesadaran penuh. Setiap huruf terasa berat, tapi juga jujur. Ia menyerahkan bukti awal itu kepada petugas dengan wajah tenang, meski jantungnya berdegup keras. Ini masih tahap awal, kata petugas itu profesional, netral. Kami akan verifikasi. Bunga mengangguk. Ia tidak menuntut kepastian, hanya proses. Saat keluar dari gedung, sinar matahari sudah lebih terang. Ia berdiri sejenak, membiarkan perasaan yang muncul mengalir. Bukan lega sepenuhnya, bukan takut sepenuhnya. Lebih seperti berdiri di tengah badai yang baru saja ia picu sendiri. Siang itu, ponselnya bergetar berkali-kali. Nama Ratna muncul di layar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bunga tidak mengangkatnya. Baru pada panggilan keempat, ia menjawab dengan suara datar. Halo, Bu. Nada Ratna berbeda dari biasanya. Tidak ada tajam, tidak ada dingin. Suaranya terdengar lembut, terlalu lembut. Bunga, kamu di mana? Ibu mau bicara baik-baik. Kata baik-baik membuat alis Bunga sedikit terangkat. Ada apa, Bu? Ratna terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Ibu dengar kamu lagi capek. Kita ini keluarga. Kalau ada salah paham, kita bisa bereskan pelan-pelan. Bunga menutup matanya. Dalam kalimat itu, tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf. Hanya keinginan untuk mengendalikan arah pembicaraan. Salah paham tentang apa? Tanya Bunga pelan. Ratna tertawa kecil, canggung. Ah, kamu ini. Hal-hal lama. Uang itu. Anggap saja sedekah kamu ke keluarga. Nanti ibu ganti pelan-pelan, ya. Kalimat itu seperti pisau tumpul. Bunga tidak terluka seketika, tapi merasakan gesekan yang menjijikkan. Sedekah. Lagi-lagi, usahanya dihapus, niatnya direduksi. Bu, kata Bunga tenang, kita bicara nanti saja. Sore harinya, Ratna datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Ia membawa buah, kue, dan senyum yang disusun rapi. Raka terlihat bingung, tapi tidak menghalangi. Bunga menyambut Ratna di ruang tamu, menjaga jarak yang sopan. Ratna duduk, menepuk tangan Bunga lembut. Ibu minta maaf kalau selama ini sikap ibu keras. Ibu ini orang tua, kadang emosinya nggak kepegang. Permintaan maaf itu terdengar seperti skrip. Tidak menyentuh kejadian spesifik, tidak menyebut penghinaan, tidak menyebut uang. Bunga mengamati wajah Ratna, mencari getaran kejujuran, tapi yang ia temukan hanyalah kegelisahan yang ditutupi keramahan. Kamu itu pintar, Bunga, lanjut Ratna. Jangan hancurkan semuanya gara-gara hal sepele. Nama keluarga dipertaruhkan. Disitulah Bunga melihatnya dengan jelas. Ini bukan penyesalan. Ini ketakutan. Ketakutan kehilangan kontrol, kehilangan citra, kehilangan kenyamanan yang selama ini dibangun di atas diamnya orang lain. Bu, kata Bunga, suaranya lembut tapi tegas. Yang hancur bukan nama keluarga. Yang hancur itu kepercayaan. Ratna terdiam. Senyumnya menegang. Raka melirik ibunya. Lalu Bunga, gelisah. Apa maksudmu? Tanya Ratna. Bunga tidak menjawab langsung. Ia berdiri, mengambil napas, lalu kembali duduk. Saya tidak sedang mencari permusuhan. Saya hanya ingin yang seharusnya diakui. Diakui. Ratna meraih tangan Bunga. Kali ini lebih kuat. Kamu mau apa, sebenarnya? Pertanyaan itu, akhirnya, jujur. Dan Bunga tahu jawabannya tidak akan membuat suasana membaik. Saya mau prosesnya berjalan, kata Bunga. Wajah Ratna berubah. Keramahan itu runtuh seketika.
digantikan kepanikan yang nyaris telanjang. Tangannya menarik diri, napasnya memburu. Ia berdiri, mengumpulkan tasnya tanpa pamit, lalu pergi dengan langkah tergesa. Raka menatap Bunga, terkejut. "Kamu ngapain?" Suaranya rendah. Bunga menatapnya balik. "Aku berhenti mundur." Malam itu, setelah semuanya sunyi, Bunga duduk sendiri di kamar. Ia membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Ia tahu, langkah hari ini akan memicu reaksi yang lebih keras. Ratna tidak akan diam. Raka mungkin tidak akan tinggal. Namun di balik ketakutan itu, ada kejelasan baru yang tidak bisa ia abaikan. Ia kini bisa membedakan siapa yang menyesal karena menyakiti, dan siapa yang hanya takut kehilangan kekuasaan. Bunga mematikan lampu, berbaring dengan mata terbuka. Tekanan batin itu belum pergi, justru bertambah. Tapi ia tahu, keputusan kecil yang ia ambil pagi tadi telah mengunci satu arah. Tidak ada lagi jalan kembali, hanya jalan ke depan, dengan segala konsekuensinya. Pagi itu terasa terlalu tenang, seolah kota sedang menarik napas sebelum sesuatu pecah. Bunga bangun dengan perasaan waspada yang belum juga pergi sejak Ratna datang ke rumah. Ketakutan di mata mertuanya kemarin bukan akhir dari apapun. Ia tahu itu awal dari perlawanan yang lebih licik. Ia baru saja menyeduh teh ketika ponselnya bergetar. Satu notifikasi, lalu beberapa lagi. Grup pesan lama yang sudah jarang aktif tiba-tiba ramai. Nama Maya muncul berulang kali, diikuti kalimat-kalimat yang membuat dada Bunga mengencang. "Maya, jujur aja, aku kasihan sama Raka. Maya, selama ini Bunga yang ngatur uang, terus sekarang nyeret-nyeret keluarga ke hukum." Kalimat-kalimat itu seperti racun yang diteteskan perlahan. Tidak frontal, tidak kasar, tapi cukup untuk membentuk persepsi. Bunga membaca tanpa membalas. Jari-jarinya terasa dingin. Maya tidak menyerang secara langsung. Ia menyebar cerita yang membuat Bunga tampak manipulatif dan haus kuasa. Tidak lama kemudian, Lina mengirim pesan pribadi. "Bunga, kamu lagi diserang halus. Maya bilang kamu depresi. Katanya kamu butuh perhatian makanya bikin masalah." Bunga memejamkan mata. Fitnah itu terasa lebih berbahaya daripada hinaan terbuka. Ia tidak lagi tentang uang atau hutang, tapi tentang kewarasannya. Tentang kredibilitasnya sebagai orang yang bisa dipercaya. Ia duduk di sofa, menahan dorongan untuk langsung membela diri. Ada kemarahan yang mengalir cepat, panas, ingin dilepaskan lewat kata-kata. Tapi ia ingat Ratna. Ingat betapa reaktifnya ia dulu, dan bagaimana reaksi itu selalu dipakai untuk membenarkan penilaian mereka. Bunga meraih ponsel dan menelepon Arif. "Aku lagi diserang," katanya tanpa basa-basi. Arif tidak langsung menjawab. Ia mendengarkan, membiarkan Bunga menjelaskan dengan suara yang mulai bergetar. Tentang pesan Maya, tentang insinuasi, tentang bagaimana ia dilukiskan sebagai perempuan tidak stabil yang mengancam keluarganya sendiri. "Berhenti dulu," kata Arif akhirnya. "Tenang. Kamu marah, dan itu wajar. Tapi jangan campur marahmu dengan fakta." "Dia fitnah aku," Bunga membalas, nadanya naik. "Kalau aku diam, orang-orang percaya. Dan kalau kamu meledak," jawab Arif pelan, "mereka akan bilang Maya benar." Kata-kata itu seperti air dingin. Bunga terdiam. Arif melanjutkan, suaranya tetap stabil. "Kita pisahkan dulu. Fakta, kamu punya bukti transaksi. Fakta, proses hukum sudah berjalan. Fitnah Maya itu emosi dan narasi. Jangan kamu lawan narasi dengan emosi." Bunga menarik napas dalam-dalam. Ia tahu Arif benar, tapi tidak mudah menelan rasa tidak adil itu. "Terus aku harus apa?" tanyanya, lebih pelan. "Kamu simpan semuanya," jawab Arif. "Catat. Dokumentasikan. Dan jaga dirimu. Tenang bukan berarti mati rasa. Tenang itu memilih kapan bereaksi." Setelah telepon ditutup, Bunga duduk lama. Ia membuka kembali pesan-pesan Maya, kali ini dengan jarak. Ia membaca kalimat demi kalimat, mencoba melihat pola. Maya tidak bicara tentang hutang. Ia bicara tentang karakter. Tentang mental. Tentang motif tersembunyi. Itu disengaja. Sore harinya, Raka pulang dengan wajah dingin. Ia tidak menegur Bunga seperti biasa,
hanya meletakkan tas dan langsung duduk. Kamu bikin Maya nggak nyaman, katanya tiba-tiba. Bunga menoleh. Aku? Iya. Dia bilang kamu obsesi sama masa lalu. Katanya kamu butuh konseling. Nada Raka tidak marah, tapi yakin. Dan keyakinan itu lebih menyakitkan. Bunga merasakan dadanya sesak, tapi ia menahan diri. Ia mengingat kata-kata Arif, pisahkan emosi dari fakta. Apa kamu lihat aku melakukan itu? Tanya Bunga pelan. Raka terdiam sejenak. Maya nggak punya alasan bohong. Bunga hampir tertawa. Tapi yang keluar hanya senyum tipis. Setiap orang punya alasan. Tinggal siapa yang mau kamu percaya. Raka menghela napas. Frustrasi. Kamu berubah, Bunga. Tidak, jawab Bunga tenang. Aku sedang sadar. Malam itu, setelah Raka masuk kamar tanpa mengucap apapun, Bunga duduk sendiri. Ia membuka buku catatan kecil, menuliskan tanggal, kejadian, dan kata-kata kunci. Bukan untuk membalas, bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga dirinya tetap berpijak pada kenyataan. Ia menangis sebentar, sunyi, teratur, lalu menghapus air mata. Ia tidak mematikan rasa. Ia membiarkannya lewat, tanpa membiarkannya mengendalikan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arif. Ingat, mereka akan kehabisan cerita kalau kamu tidak memberi bahan. Bunga membalas singkat. Aku belajar. Di cermin kamar mandi, ia menatap pantulan dirinya sendiri. Matanya lelah, tapi jernih. Ia tahu, tekanan ini belum puncaknya. Fitnah Maya hanyalah satu lapisan dari perlawanan mereka. Namun kini, Bunga memiliki sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Kemampuan untuk tetap tenang tanpa mengkhianati perasaannya sendiri. Ia mematikan lampu kamar, berbaring dengan napas yang lebih teratur. Di dalam dadanya, ketegangan masih ada, tapi tidak lagi liar. Ia memilih diam malam itu, diam yang disengaja, diam yang menyimpan kekuatan. Pagi itu Bunga terbangun dengan rasa berat yang berbeda. Bukan cemas yang berisik, bukan amarah yang mendesak keluar. Lebih seperti kesadaran yang menekan pelan dari dalam, membuat setiap gerak terasa lebih lambat. Malam sebelumnya, ia memilih diam. Diam yang terkontrol. Dan dari keheningan itu, sesuatu di dalam dirinya bergeser. Raka pulang lebih awal hari itu. Ia masuk rumah tanpa sapaan, menjatuhkan kunci di meja dengan suara lebih keras dari perlu. Bunga sedang di dapur, menyiapkan makan siang sekadar rutinitas. Ketika Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang, Bunga tahu percakapan ini tidak bisa lagi dihindari. Ini semua gara-gara ibu, kata Raka tiba-tiba, tanpa pendahuluan. Nada suaranya campuran antara marah dan tertekan. Dari dulu ibu yang nyeret kita ke sini. Bunga menoleh perlahan. Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda yang sengaja ia ciptakan, memberi ruang pada kata-kata Raka untuk berdiri sendiri. Rapuh, tidak konsisten. Kalau ibu nggak keras kepala soal uang itu, lanjut Raka, kita nggak akan sejauh ini. Bunga meletakkan pisau, mengelap tangannya. Lalu kamu di mana selama ini, Rak? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Raka terdiam. Ia menghela napas, berjalan mondar-mandir, seperti mencari pijakan baru. Aku terjebak, katanya akhirnya. Kamu tahu sendiri ibu seperti apa. Aku cuma ikut arus. Kalimat itu terasa akrab. Terlalu akrab. Bunga menyadari, selama ini Raka selalu punya alasan untuk tidak bertanggung jawab. Dulu ia menerimanya sebagai bentuk kelemahan manusia. Kini, ia melihatnya sebagai pola. Kamu ikut arus ketika aku dihina, kata Bunga pelan. Kamu ikut arus ketika aku difitnah. Dan sekarang, kamu ikut arus lagi dengan menyalahkan orang lain. Raka mengangkat wajahnya. Ada kilatan defensif di matanya. Kamu mau aku gimana? Lawan ibu sendiri. Bunga menatapnya lama. Di wajah itu, ia mencari sisa laki-laki yang dulu ia nikahi, yang ia percaya akan berdiri bersamanya. Yang ia temukan hanyalah seseorang yang takut kehilangan kenyamanan. Aku mau kamu jujur, jawab Bunga. Setidaknya pada dirimu sendiri. Raka menggeleng, frustrasi. Aku sudah bilang, ini semua bukan salahku. Kalimat itu seperti penutup. Bukan karena keras,
tapi karena jelas. Disitulah Bunga merasakan sesuatu runtuh, bukan dengan suara gemuruh, melainkan retakan halus yang akhirnya menyatu. Ia menyadari, pernikahan mereka tidak hanya berdiri di atas satu kebohongan. Ia berdiri di atas lapisan-lapisan penyangkalan, kompromi sepihak, dan diam yang selalu dibebankan kepadanya. "Rak," kata Bunga, suaranya lebih tenang dari yang ia duga. "Aku nggak bisa terus hidup di cerita yang kamu tulis tapi aku yang harus menanggung akibatnya." Raka terdiam. Ia tidak membalas. Diamnya bukan refleksi, melainkan kelelahan. Siang itu, Bunga keluar rumah. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan langkah membawanya ke taman kecil di ujung kompleks. Di bangku kayu, ia duduk lama, memandangi anak-anak yang bermain. Ada rasa asing yang muncul, kesadaran bahwa hidup bisa terus berjalan, bahkan ketika satu bagian penting di dalamnya retak. Ia mengingat awal pernikahannya. Janji-janji kecil, perhatian sederhana, rasa aman yang perlahan menghilang. Ia mengingat setiap kali ia memilih diam demi kedamaian semu. Kini ia melihatnya utuh, bukan pengorbanan, melainkan penghapusan diri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. "Kita bicarakan lagi nanti. Aku capek." Bunga membaca pesan itu, lalu mengunci layar. Tidak ada dorongan untuk menjawab. Capek yang Raka maksud berbeda dengan capek yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Sore hari, ia menemui Arif. Mereka duduk berhadapan, tanpa banyak basa-basi. Bunga menceritakan percakapannya dengan Raka, tentang bagaimana suaminya mulai menyalahkan Ratna, menolak melihat perannya sendiri. "Itu tanda dia terpojok," kata Arif setelah mendengarkan. "Tapi juga tanda dia belum siap berubah." "Aku tahu," jawab Bunga. "Dan aku tahu apa artinya itu buatku." Arif menatapnya serius. "Kamu mungkin harus jalan tanpa dia." Bunga mengangguk. Kalimat itu tidak lagi terasa seperti vonis. Lebih seperti pernyataan fakta. "Aku akan lanjutkan prosesnya," kata Bunga. "Apapun yang terjadi." "Meski sendirian?" tanya Arif, memastikan. "Meski sendirian," jawab Bunga mantap. Malam itu, Bunga pulang dengan perasaan sunyi yang anehnya stabil. Raka sudah ada di rumah, tapi mereka tidak berbicara. Jarak di antara mereka terasa nyata, tidak lagi disamarkan oleh rutinitas. Di kamar, Bunga membuka kembali berkas-berkasnya. Ia menata ulang, memeriksa tanggal, menyiapkan langkah berikutnya. Setiap kertas terasa seperti pengingat bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan emosional. Ia hanya butuh konsistensi. Sebelum tidur, Bunga berdiri di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri, lelah tapi tidak lagi tersesat. Ia tahu, memilih melanjutkan proses hukum berarti ia akan kehilangan lebih dari sekadar pernikahan. Ia mungkin akan kehilangan perlindungan sosial, kenyamanan, bahkan ilusi keluarga. Namun ia juga tahu, untuk pertama kalinya, pilihannya lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Ia mematikan lampu. Dalam gelap, Bunga merasakan tekanan batin itu tetap ada, lebih sunyi, lebih berat. Tapi ia tidak lagi mencoba lari darinya. Ia membiarkannya ada, sebagai penanda bahwa ia sedang melangkah ke arah yang tidak bisa lagi dihindari. Pagi itu gedung pengadilan tampak lebih dingin dari biasanya. Bunga berdiri di tangga depan, merasakan hembusan angin tipis yang membawa bau kertas dan besi. Tangannya tidak gemetar. Detak jantungnya memang cepat, tapi teratur. Seperti langkah yang sudah dihafal tubuhnya sendiri. Ia mengingat malam sebelumnya, ketika ia memejamkan mata dan membiarkan semua luka lama berbaris rapi, bukan untuk disangkal, melainkan untuk dihadapi. Di ruang tunggu, Ratna sudah duduk lebih dulu. Rambutnya tertata rapi, pakaian mahalnya disetrika sempurna, tapi rahangnya mengeras. Tatapannya menyapu ruangan dengan gelisah, berhenti sejenak pada Bunga, lalu berpaling cepat. Raka berdiri di belakang ibunya, wajahnya pucat. Ia tidak menatap Bunga. Jarak itu kini terasa final, bukan karena marah, melainkan karena pilihan. Bunga duduk tenang. Ia membuka mapnya sekali lagi, bukan untuk membaca ulang bukti, melainkan untuk menenangkan diri dengan keteraturan. Di sampingnya, Arif hadir sebagai pendamping, sikapnya profesional, suaranya rendah ketika berbisik singkat tentang alur persidangan. Bunga mengangguk.
Ia tidak butuh penguatan berlebihan. Yang ia butuhkan hanyalah konsistensi. Ketika sidang dimulai, suasana berubah. Ketukan palu memecah udara, dan semua berdiri. Bunga melangkah ke kursinya dengan punggung tegak. Ia merasakan tatapan-tatapan, ingin tahu, menghakimi, penasaran. Namun tidak ada satupun yang berhasil menembus fokusnya. Ratna dipanggil untuk memberikan keterangan. Awalnya ia berbicara terukur, memilih kata-kata yang terdengar berwibawa. Ia menyebut hubungan keluarga, menyebut bantuan, menyebut pengorbanan. Namun ketika bukti transfer ditampilkan, tanggal, jumlah, nama, nada suaranya mulai berubah. Itu tidak pernah dimaksudkan sebagai hutang, kata Ratna tajam. Itu bentuk dukungan keluarga. Menantu seharusnya tahu diri. Kata tahu diri menggema di ruangan. Beberapa kepala menoleh. Bunga tetap diam, matanya lurus ke depan. Ia merasakan kilatan memori, makanan sisa, tatapan tamu, senyum palsu. Namun kali ini, kenangan itu tidak mencabik. Ia hanya mengakuinya sebagai bagian dari perjalanan. Hakim meminta Ratna menjawab sesuai pertanyaan. Ratna menghela napas, lalu suaranya meninggi. Dia memutarbalikkan keadaan. Ratna menunjuk ke arah Bunga. Dia perempuan licik yang mau menghancurkan keluarga demi uang. Suasana ruang sidang mengeras. Teguran kembali dilontarkan. Ratna semakin tidak terkendali, menyela, membela diri dengan emosi yang tumpah. Dalam upaya menyerang, ia justru memperlihatkan wajah yang selama ini disembunyikan. Arogan, meremehkan, penuh penghakiman. Bunga dipanggil untuk memberikan keterangan. Ia berdiri perlahan. Langkahnya mantap. Ketika ia berbicara, suaranya tidak tinggi, tidak bergetar. Saya meminjamkan uang itu dengan kesepakatan pengembalian, katanya jelas. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Yang ada hanyalah kepercayaan. Ratna mendengus. Kamu berani bilang kepercayaan setelah semua yang kami lakukan untukmu? Bunga menoleh, menatap Ratna langsung. Tidak ada kebencian di matanya. Hanya kejelasan. Yang ibu lakukan untuk saya, ujar Bunga tenang, seringkali diikuti syarat yang tidak pernah diucapkan. Hari ini, saya hanya meminta yang tertulis diakui. Keheningan jatuh. Raka menelan ludah, matanya berkedip cepat. Bunga melanjutkan, tetap pada jalurnya, menjawab pertanyaan satu persatu, mengaitkan kronologi tanpa menyudutkan. Ia tidak membalas hinaan. Ia tidak memancing. Ia berdiri di atas fakta. Ratna kembali menyela. Dia memanfaatkan posisinya sebagai istri anak saya. Hakim mengetuk palu, memperingatkan keras. Ratna tersentak, wajahnya memerah. Dalam detik itu, kendali benar-benar lepas. Ia berbicara terlalu cepat, mengungkap hal-hal yang seharusnya ia simpan. Tentang bagaimana ia mengatur, tentang siapa yang berutang budi, tentang bagaimana orang lain seharusnya patuh. Setiap kalimat menambah berat pada dirinya sendiri. Bunga mendengarkan tanpa menunduk. Di dadanya, sesuatu menghangat, bukan kemenangan, melainkan pelepasan. Luka lama yang dulu membuatnya diam kini menjelma keberanian yang utuh. Keberanian untuk hadir sepenuhnya tanpa harus menyerang balik. Ketika sesi ditunda, Bunga kembali ke kursinya. Arif mencondongkan badan, berbisik singkat bahwa Ratna terlihat semakin terpojok. Bunga mengangguk. Ia tidak tersenyum. Ia tahu, terpojok tidak selalu berarti berhenti. Di luar ruang sidang, Ratna melewati Bunga dengan langkah cepat. Ia berhenti sejenak, menatap Bunga dengan amarah yang kelelahan. Kamu pikir ini selesai? Desisnya. Bunga menatap balik. Tidak, jawabnya jujur. Ini baru mulai. Ratna tertawa pendek, getir, lalu pergi. Raka tertinggal beberapa langkah di belakang. Untuk sesaat, ia menatap Bunga, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu tidak pernah lahir. Ia berpaling, mengikuti ibunya. Bunga menghela napas pelan. Kakinya terasa pegal, tapi kepalanya jernih. Ia tahu, keberaniannya hari ini akan dibayar mahal. Tekanan sosial akan meningkat. Serangan bisa berganti bentuk. Dan keputusan-keputusan berikutnya akan menuntut konsistensi yang lebih keras. Ia menutup mapnya,
berdiri, dan melangkah keluar gedung. Matahari siang menyilaukan. Di balik cahaya itu, Bunga merasakan tekanan baru, kesadaran bahwa keberanian yang utuh tidak lagi memberinya tempat untuk bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia siap menanggungnya. Ruang sidang terasa lebih sempit hari itu, seolah udara ikut menahan napas. Bunga duduk dengan punggung tegak, map terakhir tergeletak di hadapannya. Ini bukan map yang tebal, justru yang paling ringkas. Ringkas karena setiap lembar di dalamnya saling mengunci, menutup semua celah yang selama ini dipakai Ratna untuk berkelit. Dampak sidang sebelumnya masih terasa. Bisik-bisik, tatapan, ketegangan yang tak lagi bisa disamarkan oleh formalitas. Hakim memulai dengan nada datar. Lalu bukti final dibuka. Urutan transfer yang tersambung rapi. Percakapan lama yang dikonfirmasi saksi. Keterangan tambahan dari Dimas yang kini tidak lagi setengah-setengah. Kronologi yang disusun tanpa emosi, tapi menghantam dengan kepastian. Setiap potongan bukti bekerja seperti engsel, membuka satu pintu, mengunci pintu lain. Ratna duduk kaku. Wajahnya yang kemarin masih berusaha angkuh, kini pucat. Ketika namanya disebut dalam rangkaian peristiwa yang tak bisa lagi dipatahkan, bahunya turun sedikit. Gerakan kecil yang hanya terlihat oleh orang yang memperhatikan. Bunga melihatnya, lalu mengalihkan pandang. Ia tidak datang untuk menyaksikan runtuhnya seseorang. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu. Ketika hakim membacakan pertimbangan, ruangan menjadi sunyi. Tidak ada desahan dramatis, tidak ada jeritan. Hanya kalimat-kalimat resmi yang memuat kesimpulan yang tak bisa ditawar. Ratna dinyatakan bersalah. Penahanan diputuskan. Suara borgol terdengar pelan, tapi jelas. Bunyi logam yang singkat itu memotong sisa-sisa penyangkalan yang masih tersisa di udara. Ratna berdiri dengan bantuan petugas, matanya menyapu ruangan, mencari pegangan, mencari simpati, mencari kendali yang selama ini selalu ia miliki. Tatapannya bertemu dengan Bunga, dan untuk sepersekian detik, kebencian itu berubah menjadi ketakutan yang telanjang. Bunga tidak membalas tatapan itu. Ia menatap meja di depannya, memperhatikan serat kayu yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Di dadanya, ada gelombang yang naik, bukan lega yang meledak, bukan dendam yang terpuaskan. Lebih seperti tarikan napas panjang setelah bertahun-tahun menahan udara. Raka berdiri terpaku. Wajahnya runtuh perlahan, seperti bangunan yang selama ini disangga oleh alasan. Ia melangkah setengah, lalu berhenti, bingung harus menuju siapa. Ketika Ratna digiring keluar, Raka memanggil pelan, hampir tak bersuara. Ratna tidak menoleh. Sidang ditutup. Orang-orang mulai bergerak. Kursi bergeser, pintu dibuka. Bunga mengumpulkan berkasnya dengan gerakan rapi, tidak tergesa. Arif menatapnya, menunggu reaksi yang tidak datang. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arif pelan. Bunga mengangguk. "Aku utuh." Di lorong, Raka menghampirinya. Wajahnya basah, matanya merah. Ia berdiri terlalu dekat, seperti ingin mengembalikan jarak yang sudah lama hilang. "Bunga," katanya terbata. "Aku salah. Aku seharusnya percaya sama kamu dari awal." Bunga berhenti melangkah. Ia menatap Raka dengan tenang, bukan tatapan yang menilai, melainkan tatapan yang mengenali. Ia mengenali penyesalan yang datang terlambat, mengenali rasa bersalah yang baru muncul ketika konsekuensi tak bisa dihindari. "Aku minta maaf," lanjut Raka cepat, seolah takut kehabisan waktu. "Kita bisa mulai lagi. Aku akan perbaiki semuanya." Kalimat itu dulu akan membuat Bunga goyah. Kini, ia mendengarnya seperti gema dari ruang yang sudah ia tinggalkan. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, bukan persetujuan, bukan penolakan. Pengakuan bahwa ia mendengar. Diamnya Bunga membuat Raka panik. "Kamu marah?" tanyanya. Bunga menggeleng pelan. "Tidak." "Terus kenapa kamu diam?" Bunga menarik napas. Ia memilih kata-kata, bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menutup. "Karena aku sudah selesai," katanya lembut. Raka menatapnya, bingung. "Selesai?" "Dengan menunggu," jawab Bunga. "Dengan berharap kamu berubah karena aku." Ia melangkah pergi. Tidak ada air mata yang jatuh,
tidak ada langkah yang tertahan. Setiap tapaknya mantap, seolah lantai lorong itu mengenali keputusannya. Di luar gedung, langit mendung. Bunga berdiri sebentar, merasakan udara dingin menyentuh wajahnya. Ia tidak merasa menang. Ia merasa selesai, dan itu jauh lebih tenang. Ponselnya bergetar. Pesan dari Lina, "Aku dengar kabarnya. Kamu kuat sekali." Bunga membalas singkat, "Aku jujur." Pesan dari Arif menyusul, "Kita akan lanjutkan administrasinya. Kamu tidak sendiri." Bunga tersenyum kecil. Ia tahu, setelah ini masih ada urusan praktis, administratif, sosial. Dunia tidak berhenti hanya karena satu putusan. Namun tekanan batin yang selama ini menindih dadanya telah berubah bentuk. Ia tidak lagi menahan diri untuk diakui. Ia telah diakui oleh dirinya sendiri. Malam itu, di rumah yang terasa asing namun tenang, Bunga mengemas beberapa barang. Ia tidak terburu-buru. Ia memilih apa yang dibawa, apa yang ditinggalkan. Setiap pilihan kecil terasa bermakna. Ia tidak menghapus masa lalu. Ia menempatkannya pada jarak yang aman. Sebelum tidur, ia duduk di tepi ranjang, mematikan lampu. Di kegelapan, pikirannya jernih. Keputusan hari ini menutup satu pintu besar, dan membuka pintu lain yang lebih sunyi. Sunyi yang menuntut tanggung jawab baru, hidup tanpa sandaran lama. Bunga berbaring. Diamnya bukan lagi pelindung, bukan pula ketakutan. Diamnya adalah penanda akhir. Dan di balik akhir itu, ada awal yang belum ia beri nama, menunggu keberanian berikutnya. Pagi datang tanpa dentuman. Tidak ada kabar baru, tidak ada pesan yang mengubah hidup. Justru itulah yang terasa asing bagi Bunga. Setelah hari-hari dipenuhi kecemasan dan perlawanan, keheningan ini seperti ruang kosong yang harus ia isi sendiri. Dampak malam terakhir masih menempel. Diam yang ia pilih bukan lagi benteng, melainkan titik henti. Ia bangun lebih awal, membuka jendela, membiarkan cahaya menyapu lantai. Rumah kontrakan kecil itu belum sepenuhnya terasa milik sendiri, tetapi tidak menolaknya. Bunga menjerang air, menyeduh teh, lalu duduk di kursi kayu yang sedikit goyah. Tangannya tenang. Jantungnya tidak lagi berpacu. Ada sisa-sisa gemetar, namun tidak menguasai. Telepon berdering. Nama Arif muncul. Bunga mengangkatnya. Putusannya sudah berkekuatan tetap, kata Arif, nada suaranya profesional namun hangat. Secara hukum, semua selesai. Bunga menutup mata sejenak. Bukan untuk menahan tangis, tak ada, melainkan untuk memastikan ia mendengar dengan benar. Terima kasih, jawabnya. Untuk menemani, bukan mendorong. Arif tersenyum di ujung sana, bisa dirasakan. Sekarang giliran kamu menentukan langkah. Kalau butuh apapun. Aku tahu, potong Bunga lembut. Aku akan hubungi kalau perlu. Telepon ditutup. Keputusan kecil pertama hari itu terjadi. Ia tidak lagi membutuhkan penyangga setiap saat. Ia bisa berdiri, dan memilih kapan meminta bantuan. Siang hari, Bunga menemui Lina di kafe kecil dekat taman. Lina menatapnya lama, seperti memastikan perempuan di depannya benar-benar ada. Kamu kelihatan ringan, kata Lina akhirnya. Karena aku berhenti membawa yang bukan punyaku, jawab Bunga. Lina mengangguk, lalu ragu. Aku minta maaf. Dulu aku ikut diam. Diammu dulu menyakitkan, kata Bunga jujur, tanpa nada menuduh. Tapi hari ini, kamu di sini. Itu cukup. Perkataan itu mengubah sesuatu di antara mereka. Lina menahan napas, lalu tersenyum, lega. Bunga menyadari, memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan berhenti menyeret luka ke hari esok. Sore menjelang, Bunga melewati gedung lama tempat ia dulu merasa kecil. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri sebentar di seberang jalan, mengamati. Kenangan datang tanpa diminta. Ratna dengan senyum palsu, Raka dengan pembelaan setengah hati. Dulu, bayangan itu membuatnya meringkuk. Kini, ia berdiri tegak. Tidak ada dorongan untuk membalas. Tidak ada keinginan membuktikan apapun. Keadilan, ia pahami sekarang, bukan tentang membuat orang lain merasakan sakit yang sama. Keadilan adalah ketika ia bisa menatap masa lalu tanpa kehilangan dirinya. Malamnya, Raka mengirim pesan.
Panjang, penuh penyesalan, janji, dan kata, seandainya. Bunga membacanya sekali, lalu menutup layar. Ia tidak membalas. Bukan karena benci, melainkan karena ia sudah memilih arah lain. Keputusan kecil kedua hari itu tidak memberi ruang pada percakapan yang akan memutar waktu. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Bunga mengatur ulang hidupnya, mengurus pekerjaan yang sempat tertunda, menata anggaran, memilih rutinitas. Ia mendaftar kelas yang dulu selalu ia tunda. Di ruang kelas itu, ia duduk di barisan tengah, mendengarkan, mencatat. Setiap kali ragu menyelinap, ia kembali ke napasnya. Tenang tanpa mematikan rasa, seperti yang pernah ia pelajari dengan susah payah. Suatu sore, Dimas menghubunginya. Nada suaranya canggung, namun jujur. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Dan terima kasih sudah berani. Terima kasih kembali, jawab Bunga. Karena akhirnya memilih benar. Percakapan singkat itu menutup simpul terakhir. Tidak semua orang berubah menjadi baik, tetapi beberapa memilih berhenti menjadi buruk. Itu cukup. Beberapa minggu kemudian, Bunga berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sederhana. Ia melihat dirinya, bukan versi yang disukai orang lain, bukan versi yang bertahan demi cinta. Versi yang utuh. Harga diri yang dulu tergerus kini kembali, bukan sebagai baju perang, melainkan kulit yang nyaman ia kenakan. Ia melangkah keluar rumah, membawa map tipis berisi rencana, bukan bukti. Map itu ringan. Ia tahu hidup baru tidak menjanjikan bebas masalah, tetapi ia tidak lagi takut. Takut bukan lagi pengemudi, ia hanya penumpang sesekali. Di halte, angin berhembus. Bunga tersenyum kecil. Ia tidak tahu semua yang menunggu, namun ia tahu satu hal. Ia akan melangkah tanpa dendam dan tanpa takut. Dengan keberanian yang tidak berisik, dengan keadilan yang memulihkan. Bus datang. Pintu terbuka. Bunga naik, memilih tempat duduk dekat jendela. Kota bergerak perlahan di luar. Ia menghela napas, dan untuk pertama kalinya, napas itu tidak membawa beban lama. Cerita ini selesai. Hidupnya baru dimulai. Hidup tidak selalu melukai kita dengan tangan orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang kita percaya. Jika itu terjadi, ingatlah, harga diri bukan sesuatu yang harus dikorbankan demi menjaga hubungan atau citra keluarga. Diam boleh menjadi pilihan sementara, tetapi keberanian untuk berdiri adalah hak setiap orang. Keadilan sejati bukan tentang membalas sakit, melainkan memulihkan diri dan kembali menjadi utuh tanpa kehilangan hati nurani. Terima kasih telah menemani perjalanan Bunga hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi cermin, penguat, dan pengingat bahwa setiap luka bisa berubah menjadi keberanian yang tenang. Jaga diri, jaga hati, dan terus melangkah dengan kepala tegak. Sampai bertemu di cerita berikutnya.